Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ernestin Calengkeraf dengan NIM 22011140026, kelas D semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama adalah pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses atau sifatnya yang masih sangat umum di dalamnya yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan juga melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau suatu landasan sikap dan juga persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Yang berikut adalah pengertian pembelajaran IPS. Jadi, pembelajaran IPS di sini merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik dalam ilmu dan juga masalah sosial kehidupan. C. Ada pendekatan dalam pembelajaran IPS. Yang pertama adalah pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat dan juga perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian baik di lingkungan sosial budaya maupun juga di lingkungan fisik. Yang kedua adalah pendekatan konsep. Dalam pendekatan konsep di sini menekankan bahwa pemahaman konsep yang sangat mempengaruhi perilaku dari peserta didik. Konsep juga tentang keadilan dan juga kesejahteraan, ekonomi, kerjasama, tanggung jawab. Yang ketiga ada pendekatan inquiry. Dalam pendekatan inquiry sendiri merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan juga menemukan sendiri sesuatu yang baru untuk hasil belajar. Yang keempat ada pendekatan keterampilan proses. Jadi pendekatan keterampilan proses di sini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan satu proses tertentu yang perlu untuk dilatih. Yang kelima adalah pemecahan masalah. Dalam pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Yang keenam adalah pendekatan deduktif dan juga induktif. Pendekatan deduktif dan juga induktif di sini termasuk ke dalam jenis pendekatan tradisional. Jadi pendekatan tradisional di sini merupakan pendekatan di mana guru cenderung lebih aktif dibanding dengan peserta didik dan juga metodenya juga cenderung menonton. Yang ketujuh adalah pendekatan nilai. Jadi pendekatan nilai di sini dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan juga toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat dan juga menumbuhkan kepekaan dan juga rasa tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan juga keterampilan sosial. Yang kedelapan adalah pendekatan komunikatif. Jadi pendekatan komunikatif di sini mengutamakan tentang efektivitas komunikasi guru dan juga peserta didik. Yang kesembilan adalah pendekatan kesejahteraan. Dalam pendekatan kesejarahan mengungkap bahwa peristiwa masa lalu yang dijadikan sebagai contoh dan juga baik maupun tidak baik bagi peserta didik, sehingga di sini peserta didik di sini bisa mengambil makna dan juga hikmah dari peristiwa masa lalu tersebut. Yang ke-10 adalah pendekatan tematik. Jadi pendekatan tematik di sini dikembangkan untuk memberikan wawasan kepada peserta didik yang komprehensif terhadap tema yang akan ditampilkan. Misalnya seperti tema lingkungan hidup, hasil pembangunan, demokratisasi dan juga bisa dikembangkan pada pemahaman peserta didik yang lebih komprehensif. Yang ke-11 adalah pendekatan CTL atau Contextual Teacher and Learning. Jadi dalam pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang istimewa, yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan juga memotivasi peserta didik dalam mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan mereka.
Yang ke-12 adalah pendekatan berbasis proyek. Jadi dalam pendekatan ini merupakan pendekatan di mana peserta didik dalam prosesnya, proses belajarnya, mereka memecahkan suatu permasalahan yang menggunakan prosedur dan juga membutuhkan kemandirian dan juga suasana kerjasama tim yang solid. Yang ke-13 adalah pendekatan kuantum. Dalam pendekatan kuantum di sini merupakan ramuan atau rakitan di mana dari berbagai teori di sini atau pandangan psikologi, kognitif dan juga pemrograman atau neurologi atau neurolinguistik yang jauh sebelumnya sudah ada. Yang ke-14 adalah pendekatan kooperatif. Jadi pendekatan kooperatif dalam kelas di sini menuntut peserta didik agar belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang peserta didik, di mana dalam peserta didik di sini dikelompokkan secara heterogen. Sekian dan terima kasih.